Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan apa saja alat-alat atau tools untuk teknisi di bagian pendingin, khususnya bagi para pemula yang ingin belajar memperbaiki kulkas atau bagian pendingin. Nah, oke rekan-rekan, di video kali ini saya akan jelaskan alat-alatnya atau toolsnya beserta kegunaannya. Dan bagi rekan-rekan yang membutuhkan peralatannya dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram, atau juga bisa mengunjungi link toko online saya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Rekan-rekan bisa membeli peralatan-peralatannya di situ. Atau kalau rekan-rekan yakin dan percaya agar lebih cepat prosesnya, bisa menghubungi saya Facebook atau Instagram. Di situ saya akan bisa cepat memproses dan langsung mengirimkannya. Ini berguna sekali bagi rekan-rekan yang pemula yang ingin belajar tentang pendingin. Tonton videonya ini sampai selesai, dan nanti kalau rekan-rekan sudah menonton, kita akan coba bongkar kulkas ini, atau kita akan coba memperbaiki kulkas ini yang keluhannya tidak dingin. Namun sebelumnya, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Oke rekan-rekan, langsung saja kita bahas peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang teknisi pendingin perkulkasan. Nah, oke rekan-rekan, ini adalah peralatan atau tools atau bahan yang diperlukan seorang teknisi yang di bagian pendingin, yang ingin memperbaiki bagian pendingin dari kulkas atau pendingin lainnya. Nah, saya membagi menjadi dua bagian. Ini tools atau peralatan yang sekali beli, jadi lifetime atau umurnya panjang ya, karena ini peralatan. Dan yang satunya adalah bahan ya, atau peralatan yang akan sering kita beli atau kita gonta-ganti ya, kita ganti-ganti. Nah, kita akan mulai dari tools dulu atau peralatan yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah manifold. Nah, manifold rekan-rekan bisa memilih yang satu atau dua skala ya, atau dua manifold. Nah, kalau untuk bagian pendingin seperti misalnya kita hanya akan memperbaiki di bagian kulkas saja, kulkas atau pendingin-pendingin yang selain AC. Nah, rekan-rekan bisa memilih atau membeli manifold yang satu saja, yang low pressure atau tekanan rendah, jadi yang biru seperti ini. Ada manifold yang hanya satu saja dengan satu keran ya, tetapi selangnya tetap dua, selang masuk dan selang keluar. Jadi rekan-rekan bisa mengabaikan yang merah ini. Nah, yang merah ini untuk high pressure atau tekanan tinggi. Jadi perbedaannya di mana rekan-rekan? Hanya di bagian skalanya ya rekan-rekan. Kalau skala yang low pressure itu paling tinggi tekanan, atau kita bisa mengukur tekanan sampai ke sekitar 250 PSI ya. Ini paling tinggi tekanan yang bisa kita ukur. Tetapi kalau yang high pressure yang merah ini, kita bisa mengukur tekanan sampai 500 PSI. Oke. Dan kalau yang low pressure yang biru ini, kita bisa mengukur tekanan vakum atau minus dari PSI. Jadi ini 0 PSI. Nah, minusnya kita bisa ukur sampai minus 30 ya. Jadi rekan-rekan, saya rekomendasikan membeli yang satu saja jika tidak ingin membeli yang dua, karena untuk bagian kulkas sepertinya ini jarang dipakai. Jadi kita pakai yang satu saja, yang biru ini. Nah, yang pertama rekan-rekan harus mempunyai ini ya rekan-rekan. Nah, ini selangnya yang merah di sini. Nah, manifold. Fungsinya yaitu untuk mengukur tekanan ya.
Yang kedua adalah tang lancip. Ini fungsinya untuk bisa juga untuk membesarkan dari pipa. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa membesarkan pipa dengan cara diputar-putar seperti ini. Nah, ini tang lancip. Lalu ini tang kombinasi, ya. Ini bisa untuk memotong, untuk memegang. Apabila kita ngelas nggak mungkin kan dipegang pakai tangan. Nah, pakai tang ini. Lalu kemudian ini tang ampere. Ini fungsinya untuk mengukur ampere dari kompresor, ya. Ini tang ampere. Oke, ini tang ampere. Lalu ini cutting pipa. Ini untuk memotong pipa, caranya seperti ini. Nah, kita akan potong coba pipa ini, ya. Nah, cara memotongnya seperti ini. Lalu nanti ini bisa diputar-putar seperti ini. Apabila sudah longgar, kita putar lagi seperti ini. Kita putar lagi, kita kencangkan lagi. Nah, sampai terputus seperti ini. Nah, ini cutting pipa, rekan-rekan. Lalu ini adalah apa ini namanya, burner atau keran gas, ya. Keran gas ini untuk ngelas, ya. Nah, kepala gas, ada yang bilang kepala gas, ini ada yang bilang kompor gas. Nah, suka-suka aja nyebutnya apa, yang penting ini namanya. Saya juga agak lupa namanya, coba nanti saya tulis saja namanya ini. Lalu ini keran freon, ya. Nah, ini rekan-rekan harus punya. Ini akan dipasang di freon seperti ini, dipasang. Nah, nanti untuk mengisi freon ini dikombinasikan dengan selang, ya rekan-rekan, dan manifold. Nanti kita bisa ukur tekanannya yang kita butuhkan. Nah, cara membuka kerannya nanti di sini. Nah, oke, jadi peralatannya ini rekan-rekan, ya. Ini harus punya. Jadi rekan-rekan harus mempunyai semua alat ini, ya. Nggak bisa Bang, kalau nggak punya keran untuk freon bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Masuk kerannya mau dilubangi pakai apa, ya? Ini harus punya. Bang, nggak punya tang ampere gimana? Waduh, itu susah lagi, karena kita nggak bisa ngukur bagi tidaknya sebuah kompresor, ya. Nggak punya kepala gas seperti ini, nggak bisa ngelas. Nggak punya manifold, yang mending nggak usah jadi teknisi kulkas. Oke, jadi ini harus dibeli semuanya, harus punya ini. Nah, lalu kita akan ke bahannya rekan-rekan, ya. Nah, ke bahan yang sering akan kita beli, kalau habis kita stok lagi. Nah, ini rekan-rekan. Nah, yang pertama kita membutuhkan ini rekan-rekan, freon, ya. Ini freon yang sekitar 1 kiloan ini, ya. HFC 134A, ini untuk kulkas, ya. Nah, kulkas seperti ini freonnya 134A. Lalu kita membutuhkan gas seperti ini, gas tabung seperti ini, bisa dibeli di Indomaret ini, ya. Kalau mau beli lewat saya juga nggak apa-apa, tapi ini karena akan sering dibeli, saya kasih tahu cara belinya. Ini di Indomaret bisa, atau di toko spare part kulkas juga ada, ya. Memang di situ jualnya harusnya. Lalu ini kemudian perak rekan-rekan, ini semacam tenol untuk menyambung pipa, ya. Lalu ini adalah boraks cair atau flux, es flux. Fungsinya untuk mengelas dari besi ke tembaga agar bisa menyatu.
Kan ada bagian-bagian kulkas yang dari tembaga, ada pipa-pipa kulkas juga yang terbuat dari besi. Nah, antara besi dan tembaga agar bisa bersatu seperti cinta yang tak terpisahkan, itu kita membutuhkan fluk, atau ini biasa disebut borak. Borak ada dua jenis, ada yang basah, ada yang kering. Kalau ini saya punya yang sudah sering saya pakai itu yang basah. Nah, ini yang basah rekan-rekan. Nah, ini boraks basah. Lalu kita membutuhkan ini rekan-rekan. Kemudian ini adalah filter ya, filter. Jadi setelah dari kondensor nanti kita harus melewati filter sebelum ke evaporator. Jadi ini selalu diganti jika kita memperbaiki kulkas. Lalu kita membutuhkan ini rekan-rekan, ini namanya metil ya, cairan metil sebagai pembersih pipa-pipa dari oli kompresor ya. Ini rekan-rekan akan selalu membelinya, cairan metil ini. Lalu rekan-rekan ini adalah pentil, orang menyebutnya pentil ya. Nah, ini seperti kalau kita tambal ban ada pentilnya seperti ini. Nah, pentil seperti ini fungsinya untuk nyambung-nyambung pipa ya, untuk mengecek kebocoran. Nanti kita pasang ini di tiap pipanya. Ini pentil rekan-rekan, setidaknya untuk memperbaiki kulkas membutuhkan 4 atau 5 pentil seperti ini ya. Nah, lalu pipa kapiler kecil seperti ini juga rekan-rekan membutuhkan. Lalu pipa besar seperti ini ya, fungsinya juga untuk menyambung. Ini saya lihat rekan-rekan, ada pipa pentil yang sudah saya sambung. Ini fungsinya untuk menyambung-nyambung atau untuk shock. Lalu di sini ada timah untuk menambal evaporator. Ini timah aluminium, fungsinya untuk menambal jika ada kebocoran di bagian evaporator. Lalu rekan-rekan membutuhkan ini adalah overload ya, untuk kulkas satu pintu ukurannya sekitar 1/8 atau 1/6 ya, overload. Lalu di sini ada PTC ya. PTC ada beberapa kaki. Kalau rekan-rekan menginginkan yang universal itu yang 4 kaki, ada juga yang 2 kaki ya, 1 2 gini, ada yang 3 kaki. Tetapi rekan-rekan bisa menggunakan yang universal yang 4 kaki seperti ini, dan pemasangannya biasanya di sebelah kanan ya, kanan atas untuk kulkas. Nah, oke rekan-rekan. Nah, ini saya punya pentil lagi nih. Nah, nih, jadi setidaknya pentilnya ini rekan-rekan membutuhkan 4 atau 5 ya. Ya setidaknya kalau saya biasanya menggunakan 3 sih nggak apa-apa, tapi untuk pemula lebih baik 5, karena nanti bisa saja ada kegagalan, jadi rekan-rekan bisa mempunyai cadangan. Oke, jadi ini ya peralatannya yang dibutuhkan untuk teknisi kulkas, dan sepertinya ini saja videonya. Nah, oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jadi rekan-rekan sudah mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang teknisi pendingin yang akan belajar tentang memperbaiki kulkas. Nah, oke, di video selanjutnya saya akan membagikan bagaimana cara pemakaian alat-alatnya di kulkas ini. Nah, kita akan memperbaiki kulkas ini yang keluhannya tidak dingin ya rekan-rekan. Mesinnya atau kompresornya berjalan, lampunya menyala tetapi tidak dingin. Nah, oke, saya akan buatkan video di selanjutnya. Rekan-rekan bisa menonton atau menyimak videonya sampai selesai, dan ikuti terus channel Alfa Teknik Servis Elektronika Rumah Tangga. Oke rekan-rekan, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal.
Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.